Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Semakin menyadari bagaimana mendampingi berbagai macam jenis pribadi, semakin saya sadar bahwa tidak semua orang bisa berubah. Banyak orang yang tetap saja bertindak berdasarkan apa yang biasa dia lakukan. Bahkan hidupnya seperti otomatis. Jarang sungguh-sungguh secara sadar menjalani hidupnya, mengambil keputusan, bahkan mengulangi terus-menerus hal yang sama. Karena itu, ketika saya menyampaikan berbagai macam inspirasi yang saya alami, semakin sadar bahwa saya menyampaikannya pertama-tama bukan supaya banyak orang berubah, tetapi supaya saya bertumbuh dan saya menyebarkan benih-benih kebaikan. Siapa tahu suatu ketika ada orang yang berjumpa dengan inspirasi yang saya bagikan dan kemudian mengalami perubahan. Alasan yang berikutnya adalah saya membagikannya supaya saya sendiri bertumbuh menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang baik bukan untuk orang lain, supaya dipuji, supaya mendapat konfirmasi, tetapi menjadi baik untuk diri saya sendiri. Supaya kemudian saya bisa terus-menerus berproses untuk tumbuh dalam hidup rohani. Dan ketika kita berbuat baik sebetulnya tidak selalu bahwa kebaikan akan hadir dalam hidup kita. Namun ada kepastian bahwa entah kapan, tetapi pasti suatu ketika kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu kembali kepada kita sendiri. Maka kalau kita berbuat baik, pertama-tama demi kebaikan kita. Terutama ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan pertama-tama kita setuju dengan perbuatannya yang menyakiti, tetapi kita berusaha supaya terbebas dari kepahitan karena sakit hati dan ingin membalas. Kalau kita berbuat baik juga, pertama-tama karena kita ingin merasakan kebebasan. Kalau bisa, kita ingin berbuat baik karena kita sudah mengalami kebaikan dari Tuhan. Dan karena itu, yang mengalir dari diri kita adalah pengalaman kebaikan itu yang kita bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena memang berbuat baik itu sesuai dengan maksud Tuhan menciptakan kita. Berbuat baik membuat kita sendiri merasa nyaman. Berbuat baik membuat relasi-relasi kita berjalan dengan baik. Berbuat baik membuat peristiwa-peristiwa yang baik kemudian menjadi lingkungan, menjadi lingkup, menjadi apa yang mendukung dan ada di sekitar kita. Karena kebaikan itu juga akhirnya menarik semua kebaikan yang lain. Karena itu, kalau ada pilihan, kita memilih untuk berbuat baik, apapun yang terjadi. Tetapi kalau tidak ada pilihan, minimal kita tidak melakukan yang jahat, yang melukai orang lain. Dan kalau harus berkorban, pada saat itulah kita melakukannya. Dan semua kebaikan itu, entah kapan akan kembali kepada kita. Dan kebaikan sekecil apapun, itu memberi harapan kepada kita maupun kepada orang lain yang mengalaminya. Maka tetaplah berbuat baik, tetaplah menjadi orang baik, apapun juga. Karena siapapun Anda,
dari suku apapun, pendidikan setinggi apapun, dan latar belakang apapun, status apapun, ketika Anda mempunyai hati yang baik, Anda adalah orang yang paling cantik, orang yang paling ganteng. Karena kebaikan itu memancar menjadi keindahan. Dan itulah kecantikan yang dari dalam, yang memang memancar dari kebaikan hati. Lewat sorot mata, senyuman, lewat gerak-gerik. Dan itu memberi harapan kepada orang yang ada di sekitar kita. Maka tetaplah berbuat baik. Tidak ada ruginya berbuat baik. Kalau toh kemudian orang baik harus menderita karena orang lain lebih menderita karena melakukan yang tidak baik kepada orang baik. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita selalu bersyukur karena Allah begitu mengasihi kita. Dan kita diberi kesempatan setiap hari untuk memilih kebaikan. Setiap hari kita diberi kesempatan untuk bertumbuh semakin baik, semakin bijaksana, semakin memberi inspirasi. Terutama karena Allah adalah sumber kebaikan. Dan ketika kita melakukan kebaikan, kita tinggal bersama Allah. Dan itu yang penting. Tidak ada hukum sebetulnya yang menentang kebaikan. Kita percaya bahwa Allah yang Maha Kasih, penyelenggara kehidupan ini, adalah Allah yang Maha Baik. Yang sering membuat kita menjadi tidak baik adalah penilaian-penilaian kita. Kita menghakimi berdasarkan pengalaman yang kita punya. Padahal ada begitu banyak data baru yang seringkali kita tidak tahu. Maka untuk menjadi orang baik, memang yang paling utama adalah membuka diri, membuka hati. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Terutama percaya bahwa Allah, Sang Penyelenggara kehidupan itu, sungguh mengasihi kita. Dan Ia sangat baik, menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Maka menjadi orang baik karena percaya kepada Tuhan. Menjadi orang baik karena percaya kepada diri sendiri. Menjadi orang baik karena percaya kepada sesama kita. Hidup kita jauh lebih menyenangkan, penuh harapan, penuh syukur, dan penuh sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.